Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sekardini dengan NPM 195050042. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan materi tentang panjang vektor, jarak antar vektor, dan sudut dalam RHD. Yang pertama yaitu panjang dan sudut di ruang hasil kali dalam. Di R2, panjang vektor U sama dengan U1 U2 diberikan oleh panjang vektor U sama dengan akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat yang dapat ditulis dalam ruas-ruas hasil kali dalam titik sebagai panjang vektor U sama dengan akar dari U dot U sama dengan U dot U pangkat setengah. Jika U sama dengan U1, U2, U3 adalah vektor di R3, maka panjang vektor U sama dengan akar dari U1 pangkat 2 ditambah U2 pangkat 2 ditambah U3 pangkat 2 sama dengan akar dari U dot U atau sama dengan U dot U pangkat setengah. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa jika V adalah sebuah ruang hasil kali dalam, maka norma atau panjang vektor U dinyatakan oleh panjang vektor U sama dengan hasil kali dalam U, U pangkat setengah. Lalu di R2, jarak antara dua titik U sama dengan U1, U2, dan V sama dengan V1, V2 diberikan oleh U, V sama dengan akar dari U1 kurang V1 pangkat 2 ditambah U2 kurang V2 pangkat 2 atau sama dengan panjang vektor dari U dikurang V. Di R3, jarak antara dua titik U sama dengan U1, U2, U3 dan V sama dengan V1, V2, V3 diberikan oleh jarak U, V sama dengan akar dari U1 dikurangi V1 pangkat 2 ditambah U2 dikurangi V2 pangkat 2 ditambah U3 dikurangi V3 pangkat 2 atau sama dengan panjang vektor dari U dikurangi V. Jika kita lihat R2 dan R3 ini hasilnya sama, yaitu panjang vektor dari U dikurangi V, maka dapat disimpulkan jika V adalah sebuah ruang hasil kali dalam, maka jarak antara dua titik vektor U dan V dinyatakan oleh panjang U, V dan didefinisikan oleh jarak U, V sama dengan panjang vektor dari U dikurangi V. Selanjutnya yaitu contoh. Jika U sama dengan U1, U2, U3 hingga UN dan V sama dengan V1, V2, V3 hingga Vn adalah vektor Rn dengan hasil kali dalam Euclides, maka panjang vektor U sama dengan U, U pangkat setengah atau sama dengan akar dari U1 pangkat 2 ditambah U2 pangkat 2 ditambah U3 pangkat 2 ditambah seterusnya hingga UN pangkat 2. Dan jarak U, V sama dengan panjang vektor dari U dikurangi V sama dengan U dikurangi V, U dikurangi V pangkat setengah atau sama dengan akar dari U1 dikurangi V1 pangkat 2 ditambah U2 dikurangi V2 pangkat 2 tambah seterusnya hingga UN dikurangi Vn pangkat 2. Amatilah bahwa persamaan ini tak lain dari rumus baku untuk norma Euclides. Norma dan jarak bergantung pada hasil kali dalam yang digunakan. Jika hasil kali dalamnya kita ubah, maka norma dan jarak antara vektor juga akan berubah. Sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sekarang saya akan menjelaskan materi tentang ketaksamaan Cauchy-Schwarz. Nah, jika U dan V adalah vektor tak nol di R3, maka U dikali V sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V cos theta, di mana theta adalah sudut di antara U dan V.
yang jika kita kuadratkan baik ruas-ruas dari ketaksamaan ini maupun penggunaan hubungan-hubungan panjang vektor U kuadrat sama dengan U dikali U, panjang vektor V kuadrat sama dengan V dikali V, dan cos kuadrat theta kurang dari sama dengan 1, maka dapat kita peroleh ketaksamaan dalam kurung U dikali V kuadrat kurang dari sama dengan dalam kurung U dikali U dalam kurung V kali V. Nah, selanjutnya ada teorema ketaksamaan Cauchy-Schwarz. Nah, di sini ada teorema 1. Jika U dan V adalah vektor pada seluruh ruang hasil kali dalam, maka ruang hasil kali dalam vektor U dikali vektor V kurang dari sama dengan ruang hasil kali dalam vektor U, vektor U dikali ruang hasil kali dalam vektor V, vektor V. Nah, sekarang ada pembuktian teorema 1 ini. Nah, jika U sama dengan 0, nah, maka ruang hasil kali dalam vektor U, vektor V sama dengan ruang hasil kali dalam vektor U, vektor U sama dengan 0. Sehingga kesamaan sebelumnya akan terpenuhi. Sekarang kita anggap bahwa U tidak sama dengan 0. Dengan misalkan A sama dengan ruang hasil kali dalam vektor U, vektor U, B sama dengan 2 ruang hasil kali dalam ruang hasil kali dalam vektor U, vektor V, dan C sama dengan ruang hasil kali dalam vektor V, vektor V. Kita misalkan T sebarang bilangan real. Nah, dengan menggunakan aksioma kepositifan, hasil kali dalam sebarang vektor itu sendiri akan selalu tak negatif, sehingga menghasilkan 0 kurang dari sama dengan ruang hasil kali dalam T dikali vektor U ditambah vektor V ditambah T dikali vektor U ditambah vektor V sama dengan ruang hasil kali dalam vektor U, vektor U dikali T kuadrat ditambah 2 ruang hasil kali dalam vektor U, vektor V dikali T ditambah ruang hasil kali dalam vektor V, vektor V. Nah, kan tadi sudah dimisalkan bahwa ruang hasil kali dalam vektor U, vektor U itu adalah A, terus 2 ruang hasil kali dalam vektor U, vektor V itu B, dan ruang hasil kali dalam vektor V, vektor V itu dimisalkan tadi itu C, sehingga menghasilkan AT kuadrat ditambah BT ditambah C. Nah, ketaksamaan ini menyatakan bahwa polinom kuadrat AT kuadrat tambah BT tambah C ini tidak akan mempunyai baik akar real maupun akar real iterasi. Sehingga demikian diskriminan-nya harus memenuhi B kuadrat ditambah 4AC kurang dari sama dengan 0. Nah, dengan menggunakan koefisien A, B, dan C pada ruas U dan V, maka akan memberikan 4 ruang hasil kali dalam vektor U, vektor V kuadrat dikurangi 4 ruang hasil kali dalam vektor U, vektor U dikali ruang hasil kali dalam vektor V, vektor V kurang dari sama dengan 0. Atau secara ekivalen ruang hasil kali dalam vektor U, vektor V kuadrat kurang dari sama dengan ruang hasil kali dalam vektor U, vektor U ruang hasil kali dalam vektor V, vektor V. Nah, untuk ketaksamaan Cauchy-Schwarz dapat dibentuk dalam dua bentuk alternatif. Karena panjang vektor U kuadrat sama dengan ruang hasil kali dalam vektor U kali vektor U, dan panjang vektor V kuadrat sama dengan ruang hasil kali dalam vektor V dikali vektor V, maka ruang hasil kali dalam vektor U, vektor V kuadrat kurang dari sama dengan panjang vektor U kuadrat dikali panjang vektor V kuadrat, atau ruang hasil kali dalam vektor U, vektor V kurang dari sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V. Nah, sekarang di sini ada contoh. Nah, soalnya buktikan bahwa ketaksamaan Cauchy-Schwarz pada masing-masing bagian berikut memenuhi vektor yang diberikan dengan menggunakan hasil kali Euclides. U sama dengan 2,1 dan V sama dengan 1,-3. Nah, solusinya ini dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus ketaksamaan Cauchy-Schwarz, yaitu
ruang hasil kali dalam vektor U, vektor V kuadrat kurang dari sama dengan ruang hasil kali dalam vektor U, vektor U dikali ruang hasil kali dalam vektor V, vektor V. Maka kan tadi diketahui bahwa U sama dengan 2,1 dan V sama dengan 1,-3. Sehingga ruang hasil kali dalam vektor U, vektor V kuadrat sama dengan dalam kurung 2 dikali 1 ditambah 1 dikali -3 kuadrat menghasilkan 1. Nah, ruang hasil kali dalam vektor U, vektor U dikali ruang hasil kali dalam vektor V, vektor V sama dengan dalam kurung 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikali 1 kuadrat ditambah kurung -3 kuadrat menghasilkan 50. Sehingga 1 kurang dari sama dengan 50. Dengan demikian, ruang hasil kali dalam vektor U, vektor V kuadrat kurang dari sama dengan ruang hasil kali dalam vektor U, vektor U dikali ruang hasil kali dalam vektor V, vektor V. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat dari panjang dan jarak Euclid di R2 dan R3. Yang pertama yaitu sifat-sifat dasar panjang. 1. Panjang vektor U lebih besar sama dengan 0. 2. Panjang vektor U sama dengan 0 jika dan hanya jika vektor U sama dengan 0. 3. Panjang K dikali vektor U sama dengan nilai mutlak K dikali dengan panjang vektor U. 4. Panjang vektor U ditambah vektor V lebih kecil sama dengan panjang vektor U ditambah panjang vektor V. Selanjutnya yaitu sifat-sifat dasar jarak. 1. Jarak vektor U, V lebih besar sama dengan 0. 2. Jarak vektor U, V sama dengan 0 jika dan hanya jika vektor U sama dengan vektor V. 3. Jarak vektor U, V sama dengan jarak vektor V, vektor U. 4. Jarak vektor U, V lebih kecil sama dengan jarak vektor U, vektor W ditambah vektor W, vektor V. Di sini saya akan membuktikan sifat dasar panjang yang pertama. Sifat dasar panjang yang pertama menyatakan bahwa panjang vektor U lebih besar sama dengan 0. Perhatikan bahwa panjang vektor U sebelumnya telah didefinisikan sebagai panjang vektor U sama dengan ruang hasil kali dalam vektor U, vektor U pangkat setengah. Dengan demikian, nilai dari panjang vektor U sama dengan akar ruang hasil kali dalam vektor U, vektor U yang akan selalu bernilai positif. Maka untuk sifat yang pertama terbukti benar. Lalu saya akan membuktikan sifat dasar jarak yang pertama. Sifat dasar jarak yang pertama menyatakan bahwa jarak vektor U, vektor V lebih besar sama dengan 0. Nah, jarak vektor U, vektor V merupakan suatu jarak yang didefinisikan sebagai panjang vektor U dikurangi vektor V. Untuk panjang vektor U dikurangi vektor V akan selalu bernilai positif sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Maka, untuk sifat dasar jarak yang pertama juga terbukti benar. Selanjutnya yaitu teorema jika V adalah ruang hasil kali dalam, maka norma atau panjang vektor U sama dengan ruang hasil kali dalam vektor U, vektor U pangkat setengah, dan jarak vektor U, vektor V sama dengan panjang vektor U dikurangi vektor V memenuhi semua sifat yang tertera pada tabel. Karena vektor U dan vektor V merupakan vektor-vektor yang tak nol, maka letak samaan di atas dapat menjadi jarak vektor U, vektor V pangkat 2 per panjang vektor U panjang vektor U pangkat 2 dikali panjang vektor V pangkat 2 lebih kecil sama dengan panjang vektor U kuadrat dikali panjang vektor V kuadrat per panjang vektor U kuadrat dikali panjang vektor V kuadrat. Untuk pernyataan di sebelah kanan bisa kita sederhanakan menjadi 1 karena bagian pembilang dan penyebut sama, maka ketika dibagi hasilnya 1. Untuk ruas yang sebelah kiri, karena semuanya memuat pangkat 2, maka dapat ditulis sebagai jarak vektor U, vektor V
per panjang vektor U dikali panjang vektor V keseluruhan dipangkatkan 2. Lalu dapat disederhanakan menjadi nilai mutlak vektor U, vektor V per panjang vektor U dikali panjang vektor V lebih kecil sama dengan 1. Pernyataan tadi ekuivalen dengan jarak vektor U, vektor V per panjang vektor U dikali panjang vektor V lebih besar sama dengan negatif 1, dan jarak vektor U, vektor V per panjang vektor U dikali panjang vektor V lebih kecil sama dengan 1. Selanjutnya, jika theta adalah sudut yang mengukur radian dari 0 hingga pi, maka cos theta mengasumsikan setiap nilai di antara negatif 1 dan 1 seperti yang tertera dalam grafik. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Sumairo, NPM 19505033. Saya akan menjelaskan tentang contoh soal yang definisinya sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Contoh soalnya adalah carilah kosinus sudut alfa di antara vektor-vektor U sama dengan 4,3, 1, min 2 dan V sama dengan min 2, 1, 2,3 yang ruang vektornya adalah R4 dengan hasil kali dalam Euclides. Pemecahannya adalah panjang vektor U sama dengan ruang hasil kali dalam vektor U, vektor U pangkat setengah sama dengan akar 30, dan panjang vektor V sama dengan ruang hasil kali dalam vektor V kali vektor V pangkat setengah sama dengan akar 18, dan ruang hasil kali dalam vektor U, vektor V sama dengan negatif 9. Sehingga dengan demikian cos alfa sama dengan mutlak ruang hasil kali dalam vektor U, vektor V dibagi panjang vektor U kali panjang vektor V sama dengan negatif 9 per akar 30 dikali akar 18 sama dengan negatif 3 per 2 akar 15. Contoh soal yang kedua adalah tunjukkan bahwa sudut-sudut di antara vektor U dan V adalah pi per 2. U sama dengan 1, 0, 1, 1. Sedangkan V sama dengan 0, 2, 0, 0. Solusinya adalah U kali V per panjang vektor U dikali panjang vektor V sama dengan 1 kali 0 ditambah 1 kali 0 ditambah 1 kali 0 ditambah 0 kali 2 per panjang vektor U dikali panjang vektor V sama dengan 0. Jadi pi per 2. Dari hal di atas, hanya dengan menunjukkan bahwa ruang hasil kali dalam vektor U, vektor V sama dengan 0, maka sudut di antara vektor U dan vektor V adalah pi per 2. Selanjutnya, definisi ortogonal. Dalam ruang hasil kali dalam, dua vektor U dan V dinamakan ortogonal jika ruang hasil kali dalam vektor U, vektor V sama dengan 0. Selanjutnya, jika U ortogonal terhadap setiap vektor himpunan W, maka dapat dikatakan bahwa U ortogonal terhadap W. Selanjutnya, contoh akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan contoh dari ortogonal atau ruang hasil kali dalam. Bisa dilihat pada slide ini. Ada contoh, yaitu misalkan P2 mempunyai hasil kali dalam vektor P, vektor Q sama dengan integral Px kali Qx dx dengan batas atas 1 dan batas bawah negatif 1. Cara penyelesaian atau pemecahannya yaitu kita misalkan P sama dengan X, Q sama dengan X kuadrat, maka panjang vektor P itu sama dengan hasil kali dalam vektor P, vektor P pangkat setengah sama dengan integral
X kali X, yang mana X ini tuh tadi dari pemisalan ya, dari pemisalan P sama dengan X. Jadi integral X kali X kali dx dengan batas atas 1 dan batas bawah negatif 1 pangkat setengah sama dengan integral x kuadrat dikali dx dengan batas atas 1 dan batas bawah negatif 1 pangkat setengah. Lalu kita operasikan dan didapatlah akar 2/3. Selanjutnya untuk panjang vektor Q itu sama dengan hasil kali dalam vektor Q, vektor Q pangkat setengah sama dengan integral x kuadrat dikali x kuadrat kali dx dengan batas atas 1 dan batas bawah negatif 1 pangkat setengah sama dengan integral x pangkat 4 dikali dx dengan batas atas 1 dan batas bawah negatif 1 pangkat setengah. Setelah itu kita operasikan, maka didapatlah akar 2/5. Selanjutnya, hasil kali dalam vektor P, vektor Q sama dengan integral x kali x kuadrat. X ini P, x kuadrat itu Q-nya. Jadi integral x kali x kuadrat dx dengan batas atas 1 dan batas bawah negatif 1 sama dengan integral x pangkat 3 dx dengan batas atas 1 dan batas bawah negatif 1. Setelah itu kita operasikan, didapatlah hasilnya itu 0. Karena hasil kali dalam vektor P, vektor Q sama dengan 0, maka vektor-vektor P sama dengan X dan Q sama dengan X kuadrat adalah relatif ortogonal terhadap hasil kali dalam yang diberi. Selanjutnya itu di sini ada teorema Pythagoras digeneralisasi, yaitu jika U dan V adalah vektor-vektor ortogonal pada ruang hasil kali dalam, maka panjang vektor U tambah vektor V kuadrat sama dengan panjang vektor U kuadrat ditambah panjang vektor V kuadrat. Teorema ini dapat dibuktikan dengan mengoperasikan panjang vektor U tambah vektor V kuadrat sama dengan hasil kali dalam vektor U tambah vektor V, vektor U tambah vektor V sama dengan kita operasikan secara pelangi, yaitu U kali U, U kali V, V kali U, V kali V. Maka didapatlah panjang vektor U kuadrat ditambah 2 hasil kali dalam vektor U, vektor V tambah panjang vektor V kuadrat sama dengan panjang vektor U kuadrat tambah panjang vektor V kuadrat. Maka terbukti bahwa panjang vektor U tambah vektor V kuadrat itu sama dengan panjang vektor U kuadrat tambah panjang vektor V kuadrat. Lalu perhatikan bahwa dalam R2 dan R3 dengan hasil kali dalam Euclides, maka teorema ini direduksi terhadap teorema Pythagoras yang umum, seperti pada gambar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dan sekian juga yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.